good being ya, dengan kesadaran ya. Nyepi ini saya nggak bahas secara ajaran agama ya, agama tertentu. Jadi esensi. Jadi dipandang dari kesadaran, dari kesadaran murni. Nyepi itu ya sebuah upaya yang sangat bagus, yaitu upaya untuk menjadikan di dalam diri kita itu mampu menjadi sepi. Jadi kita enjoy menyatu dengan rasa sepi itu sendiri, atau sepi itu sendiri. Kalau sekarang orang istilah sepi itu sendiri lebih cocok dengan istilah hening lah. Jadi diri kita itu lebih hening, lebih tenang. Seperti itu maksudnya, itu menjadi tenang, hening, sepi, memang benar-benar nggak banyak gemuruh, nggak banyak aktivitas yang tidak efektif, maksudnya seperti itu. Cuma nggak dengan meditatif gitu? Ya itu yang sedang dituju, cuma ini kan beda bahasa kan. Meditatif itu dari pendekatan kata meditasi, sedangkan nyepi kan dari sepi yang murni, bahasa Indonesia ini Nusantara ya, kayak gitu. Dari yang mau diraih itu ya, kalau secara realitanya nanti kondisi sepinya itu ya kondisi meditatif itu. Entah dengan cara apapun, yang penting hasilnya itu gitu ya. Itu nah, makanya nyepi itu kan proses untuk menuju keadaan heningnya, keadaan sepinya dia. Karena gini, jiwa yang sepi, yang hening, yang tenang itu beda dengan kesepian. Iya, artinya beda. Orang kalau kesepian Iya, itu sebenarnya nggak tenang. Iya, jiwanya nggak tenang, ya. Tetapi di luar sepi atau di dalamnya sendiri merasa, jadi nggak menyatu dengan sepi itu sendiri. Sedangkan kalau jiwa kita hening, kita malah enjoy dengan sepinya diri itu, dengan heningnya batin ini. Terus tadi lanjutannya, apa hubungannya dengan pure being? Dan mohon diperjelas Mas Terjun, apa sih makna dari kesadaran murni dan kemenjadian murni? Kemenjadian murni itu pure being itu tadi ya? Ya. Bagaimana sih, mohon diperjelas lagi? Ya, hening, sepi atau tenang, rasa yang benar-benar tidak ada gerakan ya, sebenarnya itu gerakan batin ini, itu adalah pintu masuk untuk kita menuju keadaan yang murni, untuk mengenali kesadaran murni. Jadi pertama kali sebelum kita tahu murni itu apa, kan murni itu nggak boleh by definition ya, nggak boleh dari dogma, dari doktrin atau ajaran atau pemberitahuan, referensi nggak boleh. Murni itu harus hadir langsung dari dalam diri kita, itu namanya murni. Cuma untuk membedakan antara yang murni dengan yang tidak murni, maka dihentikan dulu semua gerak, semua aktivitas diri kita, sehingga terpisah antara yang tidak murni. Nah, kemudian akan hadir kesadaran-kesadaran yang lain, yang mungkin ketika sehari-hari itu nggak kita sadari. Nah, kesadaran yang hadir ketika kita sedang hening, sedang sepi, kemudian ada kesadaran yang hadir yang sifatnya nanti itu bisa dibuktikan sifatnya pasti luhur-luhur ya gitu. Itu yang dibilang kesadaran. Nah, itu yang dibilang kesadaran murni. Gitu. Yang kemudian kalau diceritakan menjadi sebuah cerita luhur, sebuah ajaran luhur, atau menjadi sebuah dogma luhur, kan gitu. Tetapi bukan kesadaran murni kalau sudah diceritakan. Kesadaran murni harus didapati langsung. Nah, kemenjadian murni, ketika orang sudah mendapati kesadarannya kan, jadi pertama terasa ya, habis terasa, kemudian tahu kan, otomatis tahu dari dalam kan, sadar lah disebutnya. Setelah orang itu sadar, nah ini kan baru sampai di awal ya, di jiwa itu sendiri, di gerak jiwa ya. Nah, kemudian ini belum menjadi sebuah perilaku. Sampai dengan ketika itu sudah dilakukan, maka itu menjadi sebuah
kemenjadian murni, menjadi sebuah tindakan. Terdorong. Nah, ketika sudah menyadari menjadi orang yang baik, nah kemudian orang yang baik itu perilakunya yang bagaimana, ketika sudah dilakukan barulah menjadi sebuah kemenjadian murni gitu. Menjadikan sifat tadi dari yang sekedar tahu tapi sudah mewujud menjadi sifat itu sendiri. Menjadi sifat ya. Lahiriah lah maksudnya kan. Itu kalau ngomong kemenjadian murni yang ya sifat batin juga iya, tapi sudah mewujud gitu. Ya kalau sifat batin sudah pasti, sejak mulai menyadari saja itu pasti batin sudah berubah. Tapi kan belum di dalam suatu realita, mungkin ada kejadian gimana. Tapi sebetulnya misal nih, saya tahu harusnya melakukan apa, itu kesadaran murni ya. Tapi nanti waktu saya harus melakukannya, kalau belum bisa, ya belum bisa dibilang kemenjadian murni. Nah, kalau itu terkait gini, jadi kesadaran murni itu kan juga kita tinjau, ini kita tuh selalu berada di kesadaran murni atau enggak? Dalam katakan gini lah, dalam 24 jam. Seberapa lama durasi kita berkesadaran murni? Nah, berapa lama kita lepas? Atau nah itu kan bisa di. Nah, kalau seseorang berkesadaran murninya terus, ya pada saat kejadian ada itu dia akan lakukannya sesuai dengan kesadaran murninya. Karena meningkat terus, otomatis kemenjadiannya juga terdorong gitu. Nah, otomatis akan menjadi kemenjadian murni. Nggak bisa tadi ada naik turunnya ini sih ya. Nah, kebanyakan kan sudah mengalami kesadaran murni, habis itu kemudian merasa oh ya udah dapat pengetahuannya, oh ya dapat perasaannya, sudah, habis itu lepas lagi. Nanti pas butuh lagi masuk di kesadaran murni lagi. Kebanyakan seperti itu, bukan selalu terus menerus di kesadaran murni. Itu yang akhirnya kemenjadiannya kurang gitu. Ya paham. Nah itu makna kemenjadian murni ya. Tetapi juga ada ketika tadi ditanya pure being itu ada dua maksud yang memang saya jadikan jadi satu kata, yaitu jadi satu istilah pure being. Pertama adalah maksud atas dan maksud bawah. Kemenjadian murni yang kita bahas barusan adalah maksud bawah. Maksud di manifestasinya, maksud di kemenjadian dalam arti kita menjadi murni di realisasinya. Maksud atas adalah di pure being itu seperti apa? Kita tahu kesadaran murni itu kan menyadari ya, menyadari kita. Nah, saat menyadari mulai timbul rasa ada itu di log 700 ya. Semakin ke atas kan itu masih berkembang terus. Nah, sampai ketika kita di kesadaran kita tuh merasakan adanya wholeness, adanya merasa kan benar-benar menyadari keseluruhan, keutuhan, oneness, kesatuan, ketunggalan itu, yang kemudian sadar benar, kita sadar akan sifat termasuk ada kewenangan pengelolaan akan omnipresent, omni knowledge dan omnipotent, yaitu pengetahuan yang luas sekali, yang tak terbatas, kuasa yang tak terbatas, juga merasakan hadirnya bahwa kita itu melingkupi semua makhluk. Itu juga makna dari kesadaran murni yang utuh. Nah, kesadaran murni yang utuh itu yang dibilang pure being juga dalam makna yang atas. Nah, artinya pure being itu kalau secara LOC menjadi 850 ke atas gitu. Dia bagian ya, pure being itu ya, kalau kita ngomong pure consciousness ya, kesadaran murni itu kan log 700 ke atas, LOC 700 ke atas. Artinya ini merupakan istilah untuk istilah batas bawah gitu kan. Tetapi secara kemenjadiannya kan terus, itu semua termasuk kesadaran murni semua.